Selamat siang, perkenalkan, nama saya Aneta Tumalai. Saya Prodi Teknik Informatika kelas A semester 5, Politeknik Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan dan kekurangan beserta gambar dari 7 model proses pengembangan perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 7 model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah model waterfall. Pengertian model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau art terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap. Kelebihan dari metode waterfall: yang pertama, rangkaian kerja jelas; yang kedua, berkomitmen pada tujuan akhir; yang ketiga, dokumentasi yang baik; yang keempat, hemat waktu dan biaya; yang kelima, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kekurangan model waterfall: yang pertama, membutuhkan tim dan manajemen yang sulit; yang kedua, kurang fleksibel bagi klien; yang ketiga, waktu pembuatan software lebih lama; yang keempat, tidak bisa melihat gambar sistem; dan yang kelima, kenaikan biaya dan tanggal rilis. Ya, seperti ini ya gambar dari model waterfall. Ada requirements, design, implementation, verification, dan maintenance. Berikutnya adalah model spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi pada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Seperti ini gambar dari model spiral. Kelebihan dari model spiral yaitu yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang berikutnya, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi pada perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang berikut, menggunakan prototip sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan dalam evolusi produk. Seperti dan lain-lain kelebihan dari model spiral. Kekurangan model spiral: yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya relatif baru. Yang keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang ketiga adalah model incremental. Model incremental adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Model incremental menggabungkan model sekuensial linear dengan filosofi prototip
iteratif. Seperti ini gambar dari incremental model atau model incremental. Kelebihan incremental model: yang pertama, manajemennya sederhana. Yang kedua, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Yang ketiga, user tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut, karena increment yang pertama sudah memenuhi persyaratan yang paling kritis sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Yang ketiga, yang berikutnya, user dapat memakai increment yang pertama sebagai bentuk prototip dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk increment sistem berikutnya. Layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan increment berikutnya diintegrasikan dengannya. Sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang paling ketat. Kekurangan penggunaan model increment. Yang pertama, increment harus relatif lebih kecil atau tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan setiap increment harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Yang kedua, adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan user pada increment dengan ukuran yang benar. Yang ketiga, penambahan staf dilakukan apabila hasil increment akan dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, yang berikutnya adalah model evolusioner atau evolusi. Model evolusioner disasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan atau evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Model evolusioner bersifat iteratif atau berulang, sehingga hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan. Sebab dengan produk akhir dari proses. Kelebihan dan kekurangan dari model evolusi. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih efektif dari model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, ketika pelanggan feedback, software yang diberikan pada pelanggan dapat dilakukan pembaruan. Untuk kekurangannya, yang pertama, proses tidak fleksibel. Jika software dibuat dengan cepat, akan terjadi pemborosan dan pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Kedua, sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Yang ketiga, keterampilan khusus jarang dimiliki. Berikutnya adalah model prototyping. Model prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ini adalah gambar dari model prototyping. Kelebihan model prototyping yaitu pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Untuk kekurangan dari model prototyping, yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang berikutnya adalah model V atau V model. Model V merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase
tunggal dalam siklus pengembangan, ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai dengan selesainya tahap sebelumnya. Ini adalah gambar dari model V. Kelebihan dari model V adalah model ini sangat disiplin dan tahapannya selesai satu persatu. Yang kedua, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. Ketiga, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Yang kelima, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik, kiriman, dan produk review. Kekurangan dari model V yaitu pertama, berisiko tinggi dan ketidakpastian. Kedua, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Ketiga, tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Dan yang kelima, setelah aplikasi dalam tahap pengujian sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Yang terakhir yaitu Rapid Application Development atau RAD, model pengembangan SDLC. RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil yang kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Kekurangan dari model ini yaitu Kelebihan dari model ini yaitu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototip sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Kekurangan dari RAD adalah dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang ketiga, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Ini adalah penjelasan dari saya mengenai 7 model proses pengembangan perangkat lunak. Sekian, terima kasih.